Penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai materi penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Sebelumnya, untuk rekan-rekan yang baru saja mampir di channel ini, silahkan bisa like, subscribe, dan bagikan ke media sosial yang Anda miliki untuk mendukung channel ini agar dapat berkembang sebagai channel pendidikan dan edukasi dan juga pengembangan penulisan karya ilmiah. Baik, untuk materi kali ini, penulisan karya ilmiah akan kita lanjutkan di slide berikutnya. Karya ilmiah, tentu kita berangkat dari definisi apa sebenarnya karya ilmiah itu. Karangan ilmiah atau karya ilmiah biasa disebut ya, adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ya, jadi bedanya karya ilmiah dengan karangan biasa itu karena ilmiah itu ada metodologi yang nantinya akan menjadi pisau kupas untuk nanti Anda membedah suatu permasalahan dan menyimpulkannya, seperti itu ya. Karangan ilmiah merupakan suatu tulisan yang bersifat argumentatif yang didasarkan pada hasil penelitian atau kajian teoritis seseorang dan harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah ilmiah. Jadi, langkah-langkah ilmiah itu salah satunya adalah menggunakan metodologi sebagai pisau kupasnya untuk membedah suatu permasalahan. Nah, karya ilmiah ini banyak sekali jenisnya. Ada skripsi untuk S1, ada tesis untuk S2, disertasi untuk S3, kemudian kalau dalam pembelajaran biasanya ada makalah atau paper seperti itu ya. Jadi, jika nanti dipublish mungkin ada artikel, kumpulan artikel, bisa disebut dengan jurnal. Jadi banyak sekali model penulisan karya ilmiah yang memiliki gayanya masing-masing. Nah, di sini kita akan fokuskan mengenai penulisan karya ilmiah, terutama dalam penulisan laporan skripsi, laporan akhir atau skripsi, dan juga laporan kerja. Adapun ciri karya ilmiah, yaitu yang pertama ada data. Datanya itu aktual ya, jangan Anda meneliti tahun 2020 tetapi data atau permasalahannya di tahun yang sudah lampau. Misalnya tahun 1990 kan itu tidak update. Boleh saja meneliti misalnya subkategori sejarah, ya boleh saja meneliti. Tetapi kalau misalnya dalam ilmu komunikasi, ilmu kebahasaan itu kan sudah tidak up to date. Jadi datanya harus aktual, data terkini. Jadi permasalahannya juga permasalahan yang terjadi di sekitar tahun-tahun terbaru seperti itu ya. Kemudian fakta, faktanya juga harus faktual, tidak direkayasa. Artinya memang Anda terjun ke lapangan dan melihat sendiri bahwa ada sebuah permasalahan yang bisa kiranya dikerjakan secara ilmiah yang nantinya akan membuat sebuah solusi yang dihadirkan dalam penelitian seperti itu. Kemudian ada analisis, kemudian dijabarkan dalam sebuah narasi argumentatif, kemudian objektif ya, tidak berdasarkan praduga penulis, tidak berdasarkan kondisi penulis, tidak berdasarkan sudut pandang penulis, tetapi objektif apa yang Anda lihat di lapangan, apa yang terjadi itu yang Anda paparkan. Kemudian harus jujur, seperti itu ya, jujur dalam hal misalnya membagikan kuesioner sebagai alat kupasnya, sebagai alat penjaring datanya, kemudian dokumentasi dan lain sebagainya itu merupakan hal yang alami atau hal natural yang terjadi di lapangan itu yang dilaporkan. Sistematika penulisan karya ilmiah tentu memiliki banyak sekali ragam sesuai dengan apa yang ingin ditulis seperti karya ilmiah yang tadi saya sebutkan ya, jenis-jenisnya itu bergantung sistematika penulisannya, ada yang berbeda, ada yang sama, dan sistematika penulisan di perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain juga berbeda. Namun di sini saya akan membahas secara umum apa saja yang ada dalam sebuah sistematika penulisan karya ilmiah. Tentu yang pertama itu ada judul ya, judul nanti kita akan bahas pada hal tersendiri. Nah, jadi hal-hal yang penting sistematika yang ada dalam sebuah penulisan karya ilmiah ada latar belakang masalah. Nah, ini merupakan hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah, bagaimana Anda mengungkapkan latar belakang masalah, di mana Anda mendapatkan masalah dan bagaimana Anda mendapatkan masalah tersebut. Jadi masalah harus dicari ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa nanti harus mencari masalah, tentunya mencari masalah dalam ranah akademis seperti itu. Latar belakang masalah ini berisi alasan mengapa peneliti harus mengambil penelitian itu untuk diteliti olehnya. Biasanya ini merupakan
kegelisahan yang dialami oleh sekelompok orang, sekelompok komunitas, sekelompok apa ya, mungkin sebuah fenomena alam atau apa yang bisa Anda kupas latar belakang ini ya. Ada suatu gejala atau peristiwa tertentu yang tampak dapat dijadikan suatu alasan untuk menjabarkan sebuah latar belakang permasalahan. Jadi Anda harus berangkat dari fakta atau kondisi di lapangan. Ada ketimpangan-ketimpangan yang Anda lihat antara teori dan juga kenyataan yang Anda bisa sajikan sebagai latar belakang di dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian ada identifikasi masalah. Nah, ini penting juga karena berdasarkan latar belakang masalah yang muncul, maka dapat diidentifikasi berbagai macam masalah yang timbul. Nah, jadi masalah-masalah apa Anda kategorikan yang kiranya bisa Anda bedah dan cukup waktunya seperti itu ya. Hal ini sangat penting dilakukan guna memilih dan menetapkan masalah yang akan Anda gunakan atau akan Anda analisis. Jadi kalau Anda tidak mengidentifikasi masalah, nanti takutnya masalah itu terlalu general, terlalu luas, sehingga Anda kesulitan untuk nanti menyimpulkan atau mengambil datanya seperti itu. Kemudian setelah identifikasi masalah, ada pembatasan masalah. Kualitas suatu karya ilmiah tidak terletak pada banyaknya masalah yang diambil. Ya tentu, kalau dalam penulisan laporan akhir atau skripsi nanti, itu paling banyak mungkin 2 rumusan masalah ya. Jadi 2 saja Anda sudah keteteran. Jadi harus dibatasi masalahnya, tentunya yang spesifik, yang sekiranya bisa Anda bedah dan Anda jadikan sebuah penelitian seperti itu. Jadi tidak terletak pada kualitas karya ilmiah, tidak terletak pada banyaknya rumusan masalah, tetapi lebih kepada seberapa dalam karya tersebut mengupas permasalahan yang ada. Permasalahan haruslah dibatasi agar penulis dapat merumuskan masalahnya dengan jelas. Betul sekali. Misalnya ada topik terkait terkait hal-hal verbal bullying misalnya. Verbal bullying dalam bentuk verbal seperti itu ya. Jadi masalah yang mungkin muncul atau rumusan masalahnya nanti bagaimanakah verbal bullying di media sosial. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dampak verbal bullying terhadap pengguna media sosial. Nah, itu saja sudah cukup luas atau sudah cukup dalam untuk Anda mengupasnya. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 tersebut, mungkin Anda akan menjadi kesulitan dan juga menjadi bias nanti kesimpulan yang Anda peroleh. Seperti itu. Jadi sesuaikan dengan topik, judul, dan masalah yang akan Anda buat. Seseorang pernah mengatakan bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya, betul sekali bahwa Anda harus dikejar waktu untuk menyelesaikan target Anda untuk lulus sesuai dengan target waktu seperti itu. Nah, tapi selain untuk mendapatkan gelar, ternyata karya ilmiah itu juga memiliki peranan-peranan sekunder yang lain ya, yang tentu akan bermanfaat dalam kehidupan Anda selanjutnya, apalagi kehidupan Anda yang memilih untuk nanti tetap terjun di dunia akademis. Jadi peranan karya ilmiah bagi mahasiswa itu sangat beragam dan memiliki banyak fungsi. Jadi Anda mungkin akan terlatih untuk melakukan penulisan-penulisan, kemudian menganalisis, kemudian juga dapat menyimpulkan dengan baik berdasarkan metodologi yang sudah teruji, sistematis, akurat, dan terukur seperti itu. Di dalam peranan karya ilmiah untuk mahasiswa, terdapat juga beberapa tips ya untuk mereka yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Nah, pengembangan keterampilan membaca efektif. Keterampilan membaca efektif ini sangat diperlukan bagi Anda yang sedang menulis karya ilmiah atau menulis laporan akhir atau skripsi. Ya, jadi membaca efektif itu mencari informasi dengan cepat tapi dalam seperti itu. Ya, mahasiswa akan mampu menyaring informasi serta memilah antara yang perlu dan tidak. Akhirnya mahasiswa mampu memperkaya cakrawala wawasannya sendiri. Jadi, kalau Anda sudah efektif membacanya, hal-hal yang penting untuk Anda jadikan sebagai referensi, sebagai pengutipan, atau sebagai data, itu bisa sesuai dengan manajemen waktu yang Anda tentukan. Kemudian Anda juga terbiasa untuk penyampaian gagasan berdasarkan sumber. Nah, ini penting sekali sebagai seorang akademisi bahwa Anda berbicara apapun ketika nanti di publik ataupun di masyarakat, Anda berbicara itu harus berdasarkan sumber.
entah itu sumber buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Ini penting juga karena untuk memperkokoh sebuah argumen atau sebuah pendapat yang Anda ajukan. Jadi kalau Anda sudah berdasarkan pada sumber, orang lain itu akan percaya dengan mudah, kemudian juga akan menjadi sebuah wibawa tersendiri bagi Anda yang menyampaikan apapun berdasarkan sumber. Jadi wawasan Anda sudah teruji seperti itu ya. Tujuan dari penulisan karya ilmiah itu adalah agar mahasiswa dapat menyimpulkan gagasannya sebagai suatu kenyataan yang bisa diterima oleh publik atau publik seperti itu. Kemudian pengenalan kegiatan kepustakaan. Jadi kalau saya jadi mahasiswa dulu, hal pertama yang saya temui ketika saya sampai di sebuah institusi atau sebuah lembaga itu pasti perpustakaannya. Karena dari perpustakaan kita bisa melihat bagaimana metode-metode atau bagaimana sebenarnya sistematika penulisan karya ilmiah, seperti itu. Ya, mahasiswa sebagai peneliti melakukan banyak hal seperti menggali informasi, mencari teknik, pengumpulan data, dan menganalisis, serta memahami masalah yang diteliti dan menghindari plagiarisme. Jadi, kepustakaan itu penting sekali. Kepustakaan itu apalagi di dunia teknologi informasi yang serba canggih ini, jadi memanfaatkan aplikasi Mendeley salah satunya, itu bisa langsung Anda terlatih untuk membuat kepustakaan ataupun membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Peran karya ilmiah bagi mahasiswa yang lain yaitu peningkatan penyusunan data secara sistematis. Mahasiswa akan terbiasa untuk menyajikan gagasannya secara terstruktur, sistematis, tidak langsung melompat pada suatu kesimpulan. Ya, biasanya mahasiswa itu terkendala di penulisan latar belakang. Itu paragrafnya loncat-loncat, belum selesai dibicarakan satu, sudah membicarakan yang lain, kemudian kembali ke pembicaraan yang awalnya. Jadi lebih banyak latar belakang itu masih melompat-lompat. Jadi ketika Anda dalam mata kuliah metodologi penulisan ilmiah ini, Anda akan terlatih untuk menulis secara sistematis, terurut, dan juga terukur seperti itu. Nah, jadi untuk Anda, mulailah sekarang belajar bagaimana menuliskan latar belakang, menuliskan rumusan masalah, dan juga bagaimana tujuan penelitian itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pelestarian budaya penelitian berkelanjutan. Nah, ini penting nanti Anda memilih topik atau memilih judul atau memilih masalah dalam sebuah penelitian, itu harus ada jaminan bahwa penelitian Anda bisa dilanjutkan atau bisa dikembangkan seperti itu. Biasanya penulis menyertakan saran untuk penelitian selanjutnya pada bagian akhir karya tulis agar objek penelitian selanjutnya memberikan hasil yang lebih baik. Jadi ada penelitian berkelanjutan, sehingga kan nanti di latar belakang Anda merujuk penelitian orang lain karena Anda ingin mengembangkan penelitian Anda berdasarkan kajian terdahulu. Dan nanti penelitian generasi selanjutnya itu bisa saja merujuk penelitian Anda yang merupakan penelitian berkelanjutan yang akan dijalankan oleh generasi selanjutnya. Jadi penelitian itu tetap bertumbuh, tetap berkembang, dan menghasilkan kajian-kajian baru yang lebih dalam, lebih luas, dan juga lebih terukur seperti itu. Tugas mandiri atau evaluasi ini Anda bisa kerjakan di e-learning. Nanti saya siapkan untuk menampilkan tugas di e-learning. Nah, tugas Anda adalah membuat sebuah topik penelitian yang nantinya akan dijabarkan dalam sebuah judul penelitian ilmiah. Ya, misalnya topiknya adalah terkait bullying. Judulnya misalnya judul yang pernah saya teliti ya, verbal bullying di media sosial misalnya, seperti itu. Jadi berdasarkan topik Anda buat judul penelitian ya. Kemudian berdasarkan judul penelitian Anda membuat 2 rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa misalnya topiknya adalah bullying, kemudian judul penelitiannya adalah verbal bullying di media sosial. Jadi rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana bentuk verbal bullying di media sosial? Itu kan pertanyaan ya. Kedua, bagaimanakah dampak verbal bullying dalam media sosial kepada pengguna media sosial? Nah, itu sudah dapat 2 rumusan masalahnya. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah, Anda membuat tujuan dan manfaat penelitian. Nah, dari rumusan masalah yang tadi saya sampaikan, tujuannya apa? Yaitu yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk verbal bullying di media sosial, terutama di Instagram, Facebook, dan Twitter misalnya. Kemudian tujuan yang lain, berdasarkan permasalahan yang kedua adalah
mendeskripsikan atau menganalisis dampak positif dan dampak negatif yang timbul dari verbal bullying di media sosial tersebut. Nah, kemudian manfaatnya, yang pertama Anda jabarkan dalam bentuk manfaat teoretis. Ya, manfaat teoretis misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan kebahasaan maupun psikologi seperti itu misalnya. Kemudian manfaat praktisnya adalah ikut mencegah verbal bullying dalam media sosial misalnya, atau untuk dapat memetakan seberapa bahaya verbal bullying di media sosial tersebut. Itu contohnya ya. Jadi Anda nanti buat dalam bentuk ngepetak konsep boleh, kemudian Anda jabarkan dalam narasi juga boleh, atau Anda buat sekreativitas mungkin gitu ya, topik bebas, topik apapun yang bisa berhubungan dengan sistem informasi boleh, atau berhubungan dengan pariwisata, berhubungan dengan apapun bisa ya, sesuaikan juga dengan panduan yang sudah Anda miliki. Oke, selamat berkarya, dan tugas mandiri ini juga memiliki tenggang waktu yang nanti Anda bisa lihat di penugasan secara mandiri ini. Selamat berkarya dan semoga evaluasinya berjalan dengan baik.